Selamat malam Ibu Bapak, Saudari-saudara, Jemaat Penabur Surakarta yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur malam hari ini kita diizinkan Tuhan berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga virtual. Ibu Bapak, Saudari-saudara, sebelum kita beribadah, mari kita menenangkan seluruh hati dan pikiran kita dan meminta tuntunan kuasa Roh Kudus agar kita dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan kita dapat menerima berkat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita selesai, saya mengundang Ibu Bapak sekalian untuk berdiri dan kita membuka ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 45, baitnya yang pertama. Bapak, saudari-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah hadir, kami telah berkumpul dalam ruang virtual ini. Kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami secara virtual malam ini. Dan juga Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan mengurapi peralatan yang kami pergunakan dalam ibadah virtual ini. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar ibadah keluarga virtual Jemaat Penabur Surakarta dari awal sampai dengan berakhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur. Malam hari ini kita akan membaca Mazmur 121 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Demikian Mazmur pujian bagi kita. Ibu Bapa dipersilahkan duduk. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pembacaan Alkitab dan perenungan Sabda Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 59, bait yang pertama dan bait kedua. Berdoa Ibu Bapa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami telah siap Bapa, hati kami telah terbuka untuk menyambut akan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, firman-Mu ini tidak akan berlalu begitu saja dari kehidupan kami, tetapi senantiasa memberikan kekuatan, keteguhan, dan kekokohan dalam hati pikiran kami untuk tetap percaya dan berpegang hanya kepadamu. Inilah kami ya Allah, berbicaralah, kami siap menerima sabdamu. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-20. Hanya satu ayat. Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusak dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang begitu pesat dalam kehidupan kita saat ini, kita jadi tahu bahwa pohon-pohon hijau itu menghasilkan oksigen dan gula dalam proses fotosintesisnya. Proses fotosintesis ini mengubah karbon dioksida yang merupakan udara hasil pembuangan atau udara yang dikeluarkan manusia dalam proses bernafas. Jadi karbon dioksida ini diubah oleh tumbuhan hijau menjadi oksigen. Ibu Bapa, bisa kita lihat ada hubungan yang erat dan hubungan yang saling menguntungkan antara manusia dan tumbuh-tumbuhan. Kita mungkin tidak akan pernah mengetahui hal ini jikalau ilmu pengetahuan tidak mengalami perkembangan seperti saat ini. Ya, tetapi karena kemajuan ilmu pengetahuan, banyak yang diteliti,
banyak yang dikaji, banyak yang dicari tahu, sehingga kita mengetahui tentang proses fotosintesis. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang kita baca pada malam hari ini, yaitu kitab Ulangan, ditulis ketika ilmu pengetahuan belum mengalami perkembangan seperti saat ini. Jauh sekali. Orang baru saja mengenal, mungkin membaca dan menulis. Belum mengenal lebih jauh daripada itu. Tetapi di dalam bacaan pada malam hari ini kita melihat bahwa bangsa Israel menerima suatu perintah dari Tuhan. Perintah Tuhan yang melarang bangsa Israel untuk menebang pohon dengan sembarangan. Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi tahu bahwa pohon-pohon itu amat berguna bagi manusia. Bukan saja buahnya, batangnya, daunnya. Tuhan tahu bahwa pohon-pohon itu bermanfaat, berguna bagi manusia. Maka perintah Tuhan di sini tegas. Tuhan tidak mengizinkan pohon ditebang semau sesuka hati orang Israel. Tuhan mengizinkan pohon yang ditebang itu harus dipilih, yaitu pohon yang tidak bisa dimakan buahnya, barulah pohon itu yang ditebang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel tidak paham akan hal ini. Ya, bahwa pohon itu berguna seperti apa yang dipaparkan oleh ilmu pengetahuan. Yang mereka tahu hanya bahwa batang pohon itu dapat dipergunakan untuk membuat pagar dalam pengepungan. Hanya itu saja yang mereka tahu. Namun dengan perintah Tuhan ini membimbing mereka yang tidak paham, yang tidak tahu, untuk kemudian memelihara ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang bermanfaat bukan saja batangnya, tetapi ternyata daun-daunnya juga bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita orang yang percaya, yang hidup di zaman sekarang ini, maka saya mengajak kita bersama-sama melalui bacaan ini kita melihat dua hal yang perlu untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, dari bacaan ini kita belajar Tuhan mengajarkan Israel, Tuhan mengajarkan kita untuk memelihara tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan itu bukan sekedar pelengkap kehidupan manusia, tetapi tumbuh-tumbuhan adalah rekan sekerja. Tumbuh-tumbuhan adalah sahabat bagi manusia. Oleh karena itu tumbuh-tumbuhan perlu dijaga, perlu dipelihara hidupnya bagi kepentingan manusia itu sendiri. Sebagaimana tumbuhan membutuhkan kita, demikian kita juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Sayur yang kita makan mengandung vitamin, mengandung serat yang menolong kita di dalam memberikan
vitamin, kebutuhan vitamin, apalagi hari ini kita membutuhkan vitamin. Ya memang vitamin alami dia jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan vitamin sintesis yang kita minum itu. Tetapi dia tetap berguna, bermanfaat. Apalagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan kita tahu bahwa kita dapat memperoleh oksigen lewat tumbuh-tumbuhan. Jadi ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memelihara hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan. Kita membangun kepedulian kita dengan tumbuh-tumbuhan. Mulai dari rumah kita masing-masing. Ketika kita memberi ruang kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Kita membutuhkan bunga-bunga yang cantik. Tumbuhan memberikan itu. Kita ingin makan buah yang nikmat. Tumbuhan memberikan itu. Mari kita mulai menjaga, memelihara kehidupan kita bersama dengan tumbuhan. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan antara kita dengan tumbuh-tumbuhan. Memang terkadang karena ada tumbuhan kita harus bekerja ekstra untuk membersihkan daun-daun kering atau merapikan pohon yang sudah mulai gondrong. Harus kita potong sedikit-sedikit supaya dia rapi, supaya dia indah kembali. Tapi mari kita pikirkan keuntungan yang kita dapat. Kita bisa memperoleh oksigen gratis dari tumbuh-tumbuhan. Itu yang pertama ibu bapak yang perlu kita renungkan dari bacaan Alkitab malam ini. Yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan Allah yang kita puji, kita sembah, kita muliakan di dalam kehidupan kita hari ini sungguh-sungguh adalah Tuhan Allah yang hidup. Ia yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Ia menata kehidupan kita dengan baik. Dan itu dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan menunjukkan kepada kita bahwa pengaturan Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel adalah benar, adalah baik, bukan saja bagi Israel, tetapi bagi kita. Ya, perintah Tuhan untuk tidak menebang pohon dengan sembarangan. Ternyata itu bukan hanya untuk Israel ketika mereka membutuhkan pagar untuk melawan musuh mereka. Tetapi kita juga membutuhkannya. Dan Tuhan mengajarkan itu. Oleh karena itu ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan abaikan perintah Tuhan. Jangan anggap sepele perintah Tuhan. Karena kita pikir sudah ada ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu maju, sehingga kemudian kita mengabaikan Tuhan, kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Justru kita semakin membutuhkan Tuhan. Karena kita melihat bahwa di tengah kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan yang menghasilkan banyak hal baik bagi kehidupan kita, manusia terjebak di dalamnya. Manusia terjebak untuk mengandalkan ilmu pengetahuan dan lupa dengan Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan malam hari ini kita diingatkan,
Jangan abaikan Tuhan. Karena justru ilmu pengetahuan ada karena campur tangan Tuhan. Ilmu pengetahuan mengalami perkembangan karena kekuatan dari Tuhan, hikmat bijaksana yang Tuhan berikan kepada manusia di dalam melihat kehidupan, di dalam melihat tantangan-tantangan kehidupan, lalu mencari solusi. Itu hikmat dari Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita laksanakan dengan segenap hati kita perintah-perintah yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena buktinya ada, nyata. Lewat bacaan ini buktinya nyata bahwa perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita adalah benar, adalah baik semata-mata bagi kita. Bukan mendatangkan kecelakaan, bukan mendatangkan kesulitan, bukan mendatangkan kesusahan. Tetapi perintah Tuhan mendatangkan kebaikan. Mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Lakukan itu dengan iman. Jangan lakukan itu dengan akal budi. Karena nanti kita akan kecewa. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak menyayangi kita. Kita berpikir. Tapi kalau kita melakukan itu dengan iman, maka kita akan membuktikan bahwa perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita semata. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengaminkan berita firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 66 baitnya yang pertama. Saudari-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali pujian syukur dan terima kasih kami bawa di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Oleh karena kami diizinkan Tuhan boleh berjumpa dalam ibadah di ruang virtual ini. Kami tahu Bapa bahwa situasi dan kondisi saat ini belum mengizinkan kami untuk berjumpa secara tatap muka. Namun biarlah kami tetap menghayati persekutuan anak-anak Tuhan lewat ibadah virtual yang kami laksanakan pada malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih juga buat sabda firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali anak-anak-Mu ini Bapa, untuk memelihara kehidupan kami bersama dengan ciptaan Tuhan lainnya, yaitu khususnya tumbuh-tumbuhan. Dan juga lewat firman Tuhan malam hari ini kami belajar bahwa Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Apa yang Tuhan perintahkan bagi kami itu untuk kebaikan kami. Oleh karena itu biarlah hati kami diberikan keyakinan, diteguhkan di dalam iman percaya kami
untuk melaksanakan dengan sukacita setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk sabda firman-Mu bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa buat kehidupan kami bersama di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak dalam berbagai hal dalam kehidupan kami, sosial, ekonomi, budaya, bahkan kehidupan keagamaan. Bapa, kami menyerahkan situasi ini. Kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan menguatkan kami untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan meneguhkan iman percaya kami di dalam kami menghadapi pandemi ini, sehingga kami tidak ragu, tidak gentar dengan pandemi, bahkan tantangan-tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi bangsa kami, pemerintah kami, seluruh masyarakat kami, agar kiranya Tuhan memberikan kami kebersamaan, kesatuan hati, kesatuan pikir, untuk kami bergerak bersama-sama dengan dikomandani oleh pemerintah kami untuk menghadapi pandemi ini. Biarlah masing-masing kami memberi diri untuk dibimbing, memberi diri untuk dituntun dalam melakukan hal-hal yang harus kami lakukan di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapa di dalam sorga, berkati juga upaya vaksinasi yang terus-menerus diupayakan oleh pemerintah kami. Biarlah upaya vaksinasi ini boleh terus berjalan, dan pada waktunya nanti seluruh masyarakat boleh menerima vaksinasi, sehingga upaya untuk menghadapi virus corona ini boleh dapat kami laksanakan bersama-sama. Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruh masyarakat kami, agar dengan satu hati, satu langkah, satu gerak kami bersama-sama melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, secara khusus gerejamu Jemaat Penabur Surakarta. Tuhan memberkati yang karena situasi dan kondisi ini kami tidak dapat beribadah tatap muka. Namun kami bersyukur dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kami dapat beribadah bersama lewat ibadah virtual. Biarlah ibadah virtual tetap terus dapat kami lakukan, baik kami sebagai pelayan maupun jemaat Tuhan juga boleh ikut terlibat ambil bagian di dalamnya, sehingga gerejamu di tempat ini boleh terus memberitakan kebaikan-kebaikan-Mu dan terus menyatakan kasih-Mu. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati secara khusus dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan tetap berikan ketabahan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan semangat, terlebih Tuhan berikan iman percaya yang teguh, sehingga dalam perjuangan dengan iman yang teguh Tuhan mampukan kami menghadapinya. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit ataupun karena usia lanjut. Kami berdoa buat Bapak Soekarto, Saudara Daniel Ferry Tri Pranoto, Ibu Agustina Katarina Raharjo, Bapak Abraham Sunarso, Oma Rika Supali, Ibu Tukiem, Ibu Nur Timor Paidongan, Ibu Dins Hardia Hartioso, Ibu Sri Rahayu, Bapak Agus Sono, Bapak Yap Rafael, Bapak Kristanto Seno Utomo, Bapak Andreas Joko Suranto, Bapak Didi Rinto Prihadi, Ibu Kartini,
Ibu Titin Retno Setianingrum, Ibu Magdalena SM Gundaria, kami bersyukur bahwa beliau sudah pulang dan saat ini menjalani proses pemulihan di rumah. Ibu Iyap Rafael dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu, dan Saudari Deka M. Pamungkas yang tengah menjalani perawatan soman di Rumah Sakit Jiwa Surakarta. Begitu pula dengan Bapak Mujio yang dirawat di rumah. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini Tuhan, biarlah lawatan-Mu, biarlah kasih-Mu yang menguatkan dan memulihkan terus mereka alami di dalam kehidupan mereka, bersama dengan orang-orang yang mengasihi mereka, yang setia menjaga dan merawat mereka. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga di dalam jemaat-Mu, yaitu keluarga Bapak Amos Adang, keluarga Bapak Mursito, keluarga Ibu Nur Paedongan, keluarga Bapak Agus Ismanaji, keluarga Bapak Andreas Purnama, keluarga Bapak Wiwi Dwi Kupmadi, dan keluarga Bapak Geri Agustio. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Berilah selalu hikmat dan kebijaksanaan, berilah selalu kesehatan dan kekuatan. Tuhan, eratkan cinta kasih di antara mereka, suami istri, orang tua dan anak. Selalu kasih Tuhan mengikat erat, dan biarlah dari dalam rumah tangga ini Tuhan, Nama-Mu boleh senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Akhirnya kami juga menyerahkan kepadamu Bapa doa-doa pribadi yang kami naikkan kepadamu di malam hari ini. Berkenanlah Bapa mendengar seruan doa kami, karena doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita dalam kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Namun sebelum kita memberi persembahan, kita membaca kitab Keluaran pasal 16 ayat 18b. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita memberi kepada Tuhan dengan sukacita, karena apa yang kita beri kepada Tuhan tidak akan membuat kita berkekurangan. Tuhan sumber segala berkat memberkati kita. Kita memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 289, baitnya yang pertama. So
Ibu bapak, saudari-saudara, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan saat ini kami memberikannya sebagian kecil dari begitu banyak berkat Tuhan. Berkenanlah ya Bapa menerima persembahan kami ini dan menguduskannya, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik bagi pekerjaan memuliakan nama Tuhan di dalam jemaat-Mu di tempat ini dan di tengah-tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita terima boleh menuntun kita di dalam kita menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kita di tengah dunia ini. Sebagai nyanyian pengutusan, mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 66, baitnya yang kedua. Jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah dari ruang virtual ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Ibu Bapak, kita masih akan bertemu kembali dalam ibadah keluarga virtual di minggu yang akan datang. Oleh karena itu, saya mengharapkan kesetiaan dan sukacita kita untuk tetap beribadah keluarga lewat ibadah keluarga virtual. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.